Oke, kita kembali lagi untuk membahas secara spesifik mengenai waterborne pathogens bakteria. Jadi, bakteri-bakteri patogen yang menyebabkan terjadinya penyakit ya, yang berasal dari air ya, atau waterborne. Ya, waterborne disease. Ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama kita yang mempelajari tentang aliran sungai gitu ya, aliran sungai karena ini masuk ke dalam environment yang memang digunakan ataupun kita akan bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan bakterial patogen pada air ini adalah sangat penting karena bisa menyebabkan waterborne disease ataupun penyakit-penyakit yang berasal dari air ya, yang berasal ataupun disebabkan karena adanya kontaminasi pada air ya. Dan kita tidak selalu mengetahui ya dari distribusi daripada penyakit diare disebabkan oleh apa ya. Diare ini disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus. Tetapi kalau dia diare ya, adik-adik, ya dalam pikiran kita eh, kita akan memikirkan apakah ini bakteria ataupun apakah ini eh, berasal dari virus ya. Karena bakteria itu merupakan penyebab yang paling utama gitu ya. Bakteri ini menyebabkan yang paling utama dari eh, terjadinya penyakit ya pada manusia ya. Jadi ketika ada orang diare yang perlu diingat pertama, oh kemungkinan ini bakteria gitu ya. Kemungkinan kedua adalah virus. Kemudian lagi adalah mungkin yang lain-lain gitu ya, bisa protozoa gitu ya, bisa em, apa jamur gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya endemik ataupun epidemik. Ini harus diketahui bahwa Anda mempelajari di dunia kedokteran itu ada namanya endemik, adanya epidemik, ada namanya pandemik. Epidemik, endemik itu biasanya penyakit-penyakit yang sudah lama dan menetap di suatu daerah. Ya mungkin ininya nggak terlalu nggak terlalu menyebabkan permasalahan. Tetapi contohnya ya misalnya malaria, penyakit malaria ataupun HIV di Papua misalnya. Itu endemik ya, di sana itu endemik yang sudah ada sejak lama di situ, penyakit yang sudah ada sejak lama di situ gitu ya. Dan bahkan orang-orangnya kalau misalnya di Papua itu dengan tingkat parasit rate-nya tinggi tetapi mereka masih tetap sehat ya, itu endemiknya. Di epidemik pun adalah suatu penyakit yang ada di suatu daerah atau suatu negara tertentu tapi tingkatnya masih tidak terlalu banyak. Kalau pandemik ini terjadi secara serentak di seluruh dunia gitu ya. Epidemic penyakit epidemic is often found in where people are crowded. Jadi penyakit-penyakit yang bersifat epidemik, misalnya penyakit yang terkait dengan influenza ataupun diare ini gitu ya, bisa tempatnya itu adalah tempat yang terlalu padat misalnya ya, dengan tingkat hygiene atau kebersihan dan sanitasi itu sangat buruk ya, dan ini bisa menyebabkan terjadinya eh, situasi bencana dan menyebabkan terjadinya pengungsi ya, pengungsi ataupun disebabkan oleh misalnya ada apa tempat. Jadi gini ya contohnya ya, misalnya ada suatu bencana alam ya, ataupun misalnya terjadi perang, orang-orang ini kan mengungsi kan ke suatu daerah kemudian ditampung di suatu tempat pengungsian atau ya, apa namanya refugee camp gitu ya. Refugee itu kan pengungsi. Nah ini kan menyebabkan adanya crowded, kemudian masalah air, masalah hygiene itu tidak terlalu diperhatikan, sehingga ini menyebabkan terjadinya suatu eh, penularan antara satu orang dengan orang lain itu sangat cepat ya, terutama yang terkait dengan diare ya, terkait dengan influenza, flu dan lain-lain ya. Kategori daripada penyakit-penyakit waterborne ya. Penyakit ini biasanya ditularkan dengan kita mengkonsumsi atau meminum ya, air yang sudah terkontaminasi ya. Biasanya yang paling banyak ini yang terkait dengan waterborne disease ini adalah diare ya, tetapi nggak semua, gitu, nggak semua diare. Dan ini merupakan menjadi burden itu adalah beban ya, beban bagi suatu negara ya, di mana
negara-negara dengan infrastruktur yang rendah ataupun negara-negara kelas yang berkembang ataupun negara-negara yang mengarah ke miskin gitu ya. Ini yang biasanya menjadi beban ya penyakit-penyakit seperti ini ya terutama karena tidak adanya infrastruktur yang memadai terkait dengan air ya. Dan sebenarnya hal-hal ini ya tidak saja terjadi pada negara-negara berkembang atau negara-negara dengan infrastruktur yang lemah, tetapi negara-negara maju pun bisa terkena ya. Ya, saya punya pengalaman ketika saya pergi ke USA itu kan negaranya maju gitu ya. Tetapi ketika saya mau melihat ini ya, melihat berita di malamnya adalah di tempat dekat saya menginap itu, ke tempat saya menginap itu terjadi pencemaran air oleh Vibrio cholera kalau tidak salah waktu itu. Ya, jadi ya, tapi mereka cepat gitu ya. Ketika ada apa suatu kasus seperti itu cepat untuk ditelusuri gitu ya. Dari mana nih asalnya? Ya, bakteri-bakteri ataupun virus tertentu ini dari mana asalnya? Ya, nggak tidak cuma ya, dibiarkan ya. Dan contoh ya, contoh bakteri yang menyebabkan eh, ketika menyebabkan penyakit ketika kita mengkonsumsi ataupun meminum air-air yang terkontaminasi itu contohnya adalah dari golongan Escherichia ya, E. coli, kemudian dari Shigella species, ya Shigella dysentery dan lain-lain, Vibrio cholera dan Salmonella typhi ya. Walaupun masih banyak juga yang lainnya. Tapi yang kita bahas di sini ini E. coli, Shigella, Vibrio cholera dan Salmonella typhi karena ini yang paling banyak penyakit yang paling banyak yang memang wajib adik-adik untuk ketahui gitu ya. Nah, penyakit-penyakit ini itu bisa menyebar melalui ketika kita melakukan kontak dengan air yang terkontaminasi. Misalnya kita mandi ataupun berendam ataupun ketika kita terlalu lama dengan bersentuhan dengan air banjir misalnya. Ini kan kemarin kita barusan banjir nih di Provinsi Kalimantan Tengah di beberapa kabupaten. Kan banyak orang-orang yang kita lihat mau tidak mau harus bersentuhan ya secara lama misalnya beberapa jam gitu ya karena memang harus melewati air banjir tadi ya badannya tuh basah ya kemudian dari pinggang sampai ke kaki itu ya harus bersentuhan dengan air ya dimana air banjir itu ya flood water itu juga seringkali bisa menyebabkan terjadinya waterborne disease nggak cuma ke kulit misalnya ya, tetapi bisa juga penyakit-penyakit yang lain ya. Biasanya kalau misalnya terjadi banjir, pasti terjadi kenaikan diare, ya penyakit kulit, ya itu yang patut diwaspadai. Gitu ya. Kemudian patogen itu biasanya memang hidup gitu ya ada hidup di dalam air, walaupun ada juga yang memang non patogen pada manusia, tetapi memang patogen itu ada yang ini. Contohnya adalah leptospira ya. Leptospira kalau misalnya ada banjir, kemudian ada air yang tergenang, ada tikus di situ, kemudian tikusnya membuang air ataupun kotorannya, itu pun ataupun kencing lah misalnya di situ membuang air ininya, ya bisa terjadi infeksi namanya leptospirosis. Ya, kemudian ada penyakit-penyakit yang dari kita misalnya kita melakukan inhalasi atau kita mengusap muka gitu dari air-air yang terkontaminasi ya secara aerosol ataupun bisa terjadi infeksi legionella ya. Legionella ini juga bisa sering terjadi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang E. coli ya. E. coli ini bisa tidak berbahaya atau harmless ya. Dia komensal itu artinya salah satu pihak itu memanfaatkan pihak lain ya untuk kehidupannya ya dia berguna bagi dia tetapi yang lain itu tidak juga merasa dirugikan ya itu E. coli ya. Dan ada juga yang patogenik ya atau yang berbahaya bagi manusia ya E. coli itu ya.
Dan E. coli itu banyak sekali variannya dan sangat mudah untuk bermutasi ya. Dan ada beberapa tipe daripada E. coli yang patogen. Ya, ada yang contoh ya, saya menggunakan penelitian saya itu menggunakan E. coli yang wild type itu E. coli yang awal yang belum ada mutasi gitu ya. Kemudian ada juga E. coli yang sudah resisten terhadap antibakteri golongan, misalnya golongan antibiotik golongan beta lactam misalnya, atau E. coli yang beta lactamase ya, beta lactamase positif ya, enzim beta lactamasenya positif seperti itu. Dan proses menjadi patogen ya, E. coli itu tentu saja berbeda antara satu dengan yang lain. Dan E. coli itu ya yang sudah patogen itu mempunyai toksin dan mempunyai faktor-faktor virulence tertentu untuk menginfeksi host ataupun menginfeksi inangnya ya. Dan biasanya E. coli itu infeksinya melalui fekal oral ya, dari biasanya dari makanan atau minuman ya, dan orang ke orang ya, person to person transmission ya E. coli ini. Dari bentuknya ya, E. coli ini berbentuk batang ya, berbentuk batang ataupun basil, dan dia adalah bakteri gram negatif, pewarnaan gramnya negatif. Dan kalau kita mengidentifikasi antigen, ada antigen O, K, dan A, nanti bisa dibaca lagi ya tentang ini. Dan ini antigen ini sangat penting untuk faktor-faktor virulence-nya. Nah, contohnya ini ya, ada strain O157H7 ya, strain di mana strain ini ya diidentifikasi dengan ketidakmampuan untuk breakdown ataupun menggunakan sorbitol ya, di mana sebenarnya kemungkinan E. coli itu bisa ya untuk inikan sorbitol. Dan O157 menggunakan sorbitol ya. O157H7 ini menyebabkan adanya diare massal kalau tidak salah waktu itu di India ya, O157H7 ini ya, variannya. Nih ya, O157H7 ya, kita bicarakan ini merupakan bagian dari E. coli enterohemorrhagic ya, enterohemorrhagic. Dia menyebabkan diare yang berdarah ya, E. coli O157H7 ini, atau dia di bagian dari EHEC namanya. EHEC. Kalau misalnya Anda melihat ada EHEC, ada ETEC, ada ESTEC dan lain-lain, pokoknya tek di belakangnya itu adalah varian dari E. coli ya, varian dari E. coli. Dan ini ya, O157H7 ini ya cukup terkenal karena dia merupakan bagian dari enterohemorrhagic E. coli ya, atau namanya EHEC. EHEC. Dan cattle ataupun hewan peliharaan seperti kambing, domba dan lain sebagainya, sapi ya, ini merupakan reservoir utamanya atau yang membawanya ya, utamanya. Nah, dan O157H7 ini ditemukan pada intestinal tract mereka gitu ya, ataupun dari saluran pencernaannya. Dan E. coli yang jenis ini menghasilkan sigatoksin dan ferotoksin ya, atau sigatoxigenic E. coli, ESTEC ya nama ininya ya, ESTEC, dan ferotoksigenic E. coli atau VITEC. Dia menghasilkan toksin ya, memproduksi toksin, sigatoksin dan ferotoksin ya, dan semuanya ini berbahaya bagi manusia. Dan ini biasanya muncul pada baik ketika kita mengonsumsi makanan yang terkontaminasi ataupun mengonsumsi air ya yang terkontaminasi patogen. Dan biasanya pada anak-anak itu menyebabkan hemolytic uremic syndrome ya, sindrom yang terjadi pada kelainan pada ataupun penyakit pada yang menyerang ginjalnya ya. Nah, kita masuk ke Shigella. Shigella ini
merupakan bakterial disentri, makanya ada namanya Shigella dysentery ya. Dan ada 4 spesies ya pada Shigella ini. Ada Shigella dysentery ya, Flexneri, Boydii dan Sonei. Ya ini adik-adik tolong diperhatikan ini ya. Nanti mungkin bisa kita keluarkan ya. Shigella dysentery, Flexneri, Boydii dan Sonei ya. Dan estimasinya 600.000 orang itu meninggal ya per tahun, terutama di negara-negara yang tingkat ininya masih rendah ya, tingkat sanitasi ya itu masih rendah, infrastruktur terhadap air bersihnya masih rendah gitu ya, sampai 600.000 kematian per tahun di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia juga. Gejala ini masuk ke dalam bakteri gram batang, gram negatif ya, dan dibedakan dengan E. coli ya, dengan karena E. coli itu kan bisa untuk memfermentasi laktosa, menggunakan laktosa untuk metabolismenya, sedangkan Shigella ini tidak ya, sehingga kita tumbuhkan di cawan Petri ya, cawan Petri seperti ini ya, dengan apa di cawan Petri itu kita masukkan agar suatu media agar yang cocok untuk pertumbuhan Shigella. Jadi ada media-media pertumbuhan itu yang cocok untuk pertumbuhan suatu bakteri. Misalnya ya untuk pertumbuhan E. coli misalnya kita menggunakan media lactose broth misalnya RB ya. Kalau misalnya ini ya Shigella kan banyak macamnya, nanti kita akan melihat itu ya. Nah, Shigella ini menyebabkan Propius diarrhea ya. Jadi diare yang berlebihan ya, dan sehingga menyebabkan nanti terjadinya dehidrasi. Manusia itu menjadi reservoir dari Shigella ini, dan seperti disampaikan bahwa ini adalah penyakit fekal oral ya, disebabkan oleh adanya kontaminasi dari feses yang masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Dan person to person, misalnya ada satu orang yang ini ya di suatu tempat mengalami Propius diare, biasanya akan berlanjut ke orang-orang di sekitarnya ya. Dan penyakit ini biasanya dalam kondisi orang-orang yang terlalu crowded, terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk masalah crowded itu ya, orang-orang yang terlalu banyak berkumpul di suatu tempat itu sebenarnya tidak hanya masalah di penyakit disebabkan oleh baik viral ya ataupun virus, tetapi bisa disebabkan oleh bakteri ini seperti Shigella ini ya. Dan poor hygiene juga ya, dan lack of sufficient clean water for adequate hygiene ya, kurangnya air bersih ya, dan hand washing is a crucial control measure. Jadi cuci tangan memakai sabun dan air mengalir itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, ada ya di sebelum pandemi ini pun sudah ada, karena untuk hal-hal seperti ini ya, untuk menghindari bakteri-bakteri seperti ini. Ya, jadi kita mencuci tangan ya, karena kita tidak tahu bahwa tangan kita tuh bersentuhan dengan tanah, dengan benda-benda gitu ya, dengan benda-benda mati tadi, karena banyak bakteri-bakteri tertentu juga yang bisa pada benda-benda mati ataupun pada tanah, pada air dan segala macam. Saya dengan mencuci air menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan disinfektan itu bisa untuk mengkontrol. Dan selanjutnya adalah Vibrio cholera ya. Penyakitnya kolera, di mana ini adalah salah satu spesies yang bisa menyebabkan penyakit akibat foodborne disease ataupun waterborne disease ya, Vibrio cholera ini, ketika makanan ataupun air itu tercemar, dan bisa menyebabkan terjadinya epidemik juga ya, Vibrio cholera ini ya, berupa diare ini penyakitnya ya, sama seperti tempat yang terlalu padat, sanitasinya jelek ya, kemudian perlakuan terhadap air minumnya itu juga tidak terlalu maksimal, sehingga masih banyak kontaminasi ya. Biasanya di daerah Afrika, di Zimbabwe, kemudian India, di Indonesia pun bisa ya pernah terjadi wabah daripada diare disease disebabkan oleh Vibrio cholera ini ya. Dan
reservoirnya banyak di marine environment, terutama daerah-daerah yang bersentuhan dengan air. Contohnya tadi di tempat kita, gitu ya, marine environment ya, ya lingkungan air lah ya, lingkungan air. Karena banyak juga tempat-tempat yang memang manusia itu menjadikan tempat tinggalnya, gitu ya, nggak di daratan tapi di daerah perairan, ya. Vibrio cholera ini gram negatif, ya, gram batang negatif, dan dibedakan dengan kemampuannya untuk memfermentasi sukrosa, ya, dan dia ini toleran terhadap ini ya, terhadap garam. Kolera ini disebabkan oleh only dua ya, hanya dua serotipenya, yaitu Inaba atau AC dan Ogawa atau AB. Ya. Dengan dua biotypes-nya, klasikal dan Eltor. Ya. Epidemiknya yang pernah tercatat itu disebabkan oleh varian O1 dan O139. Ya, O139. Nih, di modul respirasi saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat essay tentang yang terkait dengan ini ya, terkait dengan ini ya. Contohnya O1, O139 terkait dengan mutasi ya. Ya, mutasi itu apa sih? Karena kita seringkali mendengarkan mutasi terutama di varian sekarang pandemi COVID-19, katanya SARS-CoV-2 itu bermutasi ya, berbagai macam varian alpha, beta, delta dan lain sebagainya. Itu ya. Kita menyebutkan saja mutasi-mutasi ini seperti ini O1, O139, tapi kita nggak tahu apa itu mutasi ya. Nanti mungkin kita akan bisa membuat tugas seperti ini juga. Nanti kita akan pikirkan. Ya. Sama fekal oral ya, dari person to person transmission. Jadi adik-adik harus ini ya, harus familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Fekal oral itu terkontaminasi dari feses ya, kemudian melalui tangan atau ini yang terkontaminasi kita makan. Ya. Biasanya asimptomatic carrier. Jadi ada orang-orang yang asimptomatik yang bisa mentransmisi penyakit ini ya. Ada orang-orang yang tertentu yang ketika ada Vibrio cholera di dalam saluran pencernaannya, kemudian dia buang BAB seperti itu, dia sebenarnya tidak sakit, tetapi ketika orang lain gitu ya yang terkontaminasi air minum Vibrio cholera ini bisa sakit gitu ya. Dan bakteri ini juga memproduksi toksin yang menyebabkan terjadinya diare yang berlebihan ataupun muntah yang berlebihan, menyebabkan kekurangan cairan dan hilangnya elektrolit ya. Dan ini bisa sampai terjadi kematian ya, karena severe dehidrasi berat. Dan karakteristiknya ini adik-adik ya, kalau misalnya Anda di klinik nanti ada namanya buang BAB dengan seperti air cucian beras ya, rice water stool ya, baunya pun khas ini ya. Kalau Anda pernah nanti di klinik mencium bau air cucian beras seperti air cucian beras ya, ketika Anda melakukan anamnesis pada pasien, ini bisa ditanyakan gitu ya. Treatmentnya oral rehydration terapi kalau misalnya masih bisa minum dan makan, ataupun dengan menggunakan terapi cairan langsung menggunakan IV line. Ya, kemudian masuk ke Salmonella typhi. Ya, ini adalah menyebabkan typhoid fever ya. Ya, demam typhoid ya. Dan spesies lainnya menyebabkan gitu ya penyakit-penyakit yang akibat makan. Jadi hati-hati ketika makan gitu ya. Misalnya Anda datang nih dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya ya di Surabaya nih misalnya ya, Anda datang dari Palangkaraya ke Surabaya, di mana Surabaya itu tingkat salmonellanya cukup tinggi, tetapi bagi orang-orang di sana ya tidak ada masalah gitu. Tetapi ketika kita yang dari sini datang ke sana masih dalam masa penyesuaian, banyak orang yang terkena Salmonella typhi dan sakit karena tipus gitu ya. Jadi penyakit tifus itu sebenarnya adalah disebabkan oleh bakteri Salmonella ini, dan
berasal dari makanan ataupun minuman yang kita makan yang terkontaminasi oleh salmonella, ya. Dan mostly-nya di developing world, ya, negara-negara berkembang, dan hampir 200.000 kematian per tahunnya ya karena terlambat untuk penanganan dari salmonella typhi. Salmonella ini kan kalau Anda mempelajari salmonella itu demamnya itu nggak turun-turun gitu ya sampai 7 hari gitu ya, sampai orangnya lemas, nggak bisa makan, nggak bisa minum, mual, muntah gitu ya. Dan dia bentuknya bakteri gram negatif dan dibedakannya ditentukannya dengan ketidakmampuan dalam memfermentasi laktosa. Jadi maksudnya itu dibedakannya dengan E. coli ya, karena E. coli yang paling umum nih ceritanya. Dan dia menggunakan juga seperti yang saya sampaikan media-media tertentu ya, khusus ada misalnya untuk media pertumbuhan Vibrio, media pertumbuhan Salmonella, media pertumbuhan khusus untuk E. coli misalnya, ataupun nanti ketika kita melakukan pemeriksaan secara biochemistry-nya gitu ya. Kemudian ataupun dari profil bakterinya, misalnya batang, gram negatif, kemudian dari motilitas, kemudian dari bentuknya dan lain sebagainya. Ya, ini hampir sama gitu ya dengan yang sebelumnya, dan ada vaksinasi juga ya yang bisa digunakan oleh para traveler ataupun orang-orang yang mau melakukan perjalanan gitu ya. Misalnya nih, orang Jepang itu ya, adik-adik ya, dia nggak mau sembarangan makan sesuatu gitu ya di Indonesia, walaupun di tempat yang menurut kita baik gitu ya, karena mereka itu sangat takut karena di Jepang itu kan sangat ada daerah-daerah yang sangat bersih gitu ya, dan ya namanya juga negara maju gitu ya. Jadi ada sebenarnya kita ini ada keuntungannya juga sih sebenarnya, karena usus kita itu ataupun saluran pencernaan kita itu sudah terbiasa dengan berbagai macam bakteri-bakteri tertentu ya. Bahkan ada salmonella di tempat kita, kita ini bisa aja sebagai carrier salmonella gitu yang kita nggak sakit. Sebagai carrier Vibrio, sebagai carrier E. coli misalnya. Jadi kita nggak sakit, tetapi ketika itu terkena misalnya pada orang Jepang yang datang ke sini, sembarangan dia makan, ya kita nggak sakit, dia malah sakit. Sering kejadian seperti itu, kolega-kolega saya dia nggak mau makan sembarangan, itu ya. Dan ya karena dia sekali lagi akibat adanya water supply ataupun makanan yang terkontaminasi ya dan sanitasi yang kurang baik. Ada namanya leptospira. Leptospira ini menyebabkan penyakit leptospirosis ya, merupakan infeksi bakterial sistemik dan ini bisa fatal, dan dia ini zoonotic disease. Zoonotic disease ini dari atas spillover dari hewan ke manusia. Contohnya ini adalah tikus gitu ya. Dan mempunyai beberapa spesies yang patogen, dan infeksinya ini biasanya kontak dengan bakteri leptospira dari masuk melalui skin. Ya, contohnya tadi misalnya banjir ya, orang-orang berendam terlalu lama, ada luka terbuka misalnya di kakinya, ya masuk melalui air tadi, ada bakteri leptospira di situ. Karena kan kalau misalnya banjir itu kan tikusnya juga ikut hanyut seperti itu, gitu ya. Dan dia misalnya kencing sembarangan, ya tentu saja ini bisa menyebabkan tadi, dan ini sangat jarang antara jadi person to person ya, karena dia dari binatang yang terkontaminasi dari pipis tikus tadi itu ya, air kencing tikus ya, yang terkontaminasi ke manusia. Leptospira. Leptospira ini dari filum Spirosete ya, Spirosete. Endemik di tropical area karena ya seperti saya sampaikan, tikus ya, baik daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Di daerah perkotaan itu kan ya banyak tikus-tikus yang besar-besar, tikus-tikus got dan lain sebagainya, itu membawa penyakit ini. Dan daerah pedesaan itu misalnya di sawah gitu ya. Dan ya seperti saya occupational hazard for rice and sugarcane field worker ya. Jadi dia merupakan penyakit kerja, akibat kerja ya,
pada petani-petani yang bekerja memanen tebu dan ya petani yang memanen beras, memanen padi ya. Dan binatang itu adalah reservoirnya, contohnya anjing, anjing juga bisa ya, anjing, tikus ya. Dan organismenya itu dikeluarkan dari air kencing ya, animal sini ya, binatang ini. Kemudian ada namanya Legionnaire disease ya, menyebabkan bakterinya Legionella pneumophila ya, menyebabkan penyakit pada respiratory juga. Jadi respiratory disease itu ya tidak cuma sekedar oleh virus, tetapi juga bisa oleh bakteri. Ini contohnya ya, Legionella pneumophila, respiratory and systemic disease dia menyebabkannya. Dan bakteri ini hidup di air ketika kita makan, kemudian kita ya membasuh muka, kita cuci muka, kita akan menginhalasi tadi ya, menginhalasi daripada bakteri Legionella yang ada pada air tadi gitu ya. Dan dia batang gram negatif ya, dan dia harus tumbuh di media agar yang mempunyai sustain ya. Jadi ada khusus tertentu gitu ya untuk support pertumbuhannya. Ya. Dan reservoirnya juga dia sering kali terjadi pada potable water system. Jadi sistem yang digunakan untuk air minum ya, air bersih yang kita minum ya. Dan contohnya misalnya dia ini bisa menjadi patogen pada tempat penyimpanan air minum yang distribusi pada rumah sakit misalnya, ya, pada shower air mandi, ya, dan dia bisa menjadi patogen juga pada pasien-pasien yang imunokompromis ya, yang terkait dengan kelainan imunitas ya. Cara kita mengkontrolnya adalah dengan menggunakan temperatur yang tinggi dan menggunakan klorin ya. Menggunakan klorin. Temperatur itu sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Ya. Dan cara kita untuk mengkontrol waterborne bakteria ini melalui air minum ya, kita harus memperkuat sanitasi. Ya, sanitasi harus diperkuat, kemudian barrier method atau penyaringan ya pada air-air isi ulang misalnya ya, dengan perlakuan air minum itu yang banyak gitu ya ininya, lapisan layer-layernya itu, kemudian dengan cara disinfection, orang-orang tidak boleh terlalu banyak di suatu daerah yang kumuh gitu ya, memperhatikan antara jarak septic tank dengan sumber air dan lain sebagainya ya. Diperkuat sanitasi ya, sanitasi. Makanya ini penting ya, terutama edukasi seperti ini ya penting, seperti yang saya sampaikan, untuk adik-adik dapat mengedukasi orang-orang untuk menghindari waterborne bakteria. Dan karena ini bisa saja di suatu saat itu menjadi epidemik gitu ya, terjadi secara mendadak, tiba-tiba terjadi di suatu ini. Ya. Contohnya leptospirosis itu ya, biasanya sering kali terjadi pada waktu banjir, ya, diare misalnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di part yang selanjutnya untuk waterborne bakteri yang disebabkan oleh virus. Tetap ikuti ya.